mengasah kemampuan anggota dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya dengan baik, cepat, dan tepat. Satlantas Polresta Malang Kota menggelar simulasi penanganan kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Simulasi penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang digelar oleh Satlantas Polresta Malang Kota melibatkan 140 anggota Satlantas Polresta Malang Kota. Dalam simulasi tersebut digambarkan sebuah sepeda motor yang melaju dan keluar dari jalur utama bertabrakan dengan sepeda motor lain yang juga di jalur tersebut. Anggota Satlantas yang mendapat laporan adanya kecelakaan tersebut dengan cepat turun ke lokasi dan mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit. Selain mengevakuasi korban kecelakaan, polisi juga melakukan olah TKP serta mengevakuasi sepeda motor yang terlibat kecelakaan ini ke Polresta Malang Kota. Kasat Lantas Polresta Malang Kota mengatakan, simulasi ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan mengasah kembali profesionalisme anggota dalam menangani kasus kecelakaan di jalan raya. Kasat Lantas menambahkan, dengan simulasi yang dilakukan ini nanti anggota Satlantas dapat menangani kasus kecelakaan di jalan raya dengan sigap dan cepat, sehingga dapat mengetahui siapa yang salah dalam kejadian kecelakaan. Sementara diharapkan dengan simulasi penanganan kasus kecelakaan lalu lintas ini, nantinya anggota Satlantas Polresta Malang Kota dapat menangani kasus laka lantas dengan baik. Baik, kami dari Satlantas Polresta Malang Kota untuk kegiatan simulasi pagi hari ini dalam rangka kegiatan penanganan laka lantas, di mana kami melaksanakan kegiatan ini untuk menambah skill anggota, tentunya mengasah kembali keterampilan anggota dalam rangka penanganan laka lantas, di mana masyarakat nanti bisa merasakan quick response yang dirasakan oleh masyarakat kehadiran kepolisian pada saat mengalami kecelakaan lalu lintas. Yang terlibat seluruhnya 146 anggota yang terlibat dalam kegiatan ini dari unit laka yang melaksanakan kegiatan gladi ataupun kegiatan penanganan laka lantas di depan Mapores ini, sehingga nanti untuk seluruh anggota yang di lapangan, baik anggota di Jasa, Laka, Regiden Staf dan lain sebagainya bisa melaksanakan penanganan pertama di tempat kejadian perkara apabila menangani kecelakaan lalu lintas ataupun pada saat pengaturan lalu lintas bisa menangani kegiatan laka lantas tersebut. Harapan dari kegiatan ini tentunya masyarakat dapat merasakan quick response yang dilakukan oleh unit laka lantas ataupun penanganan laka lantas yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Malang Kota. Simon Alfredo melaporkan. Memutus rantai penyebaran COVID-19, petugas Kodim 0818 dan PMI Kabupaten Malang melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Dan penyemprotan ini diharapkan masyarakat semakin waspada dan meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang di tatanan menuju kehidupan baru ini. Saat ini pertanggal 24 Agustus 2020, dari data Jatim tanggap COVID-19, pasien terkonfirmasi positif COVID-19 meningkat menjadi 686 pasien dari jumlah sebelumnya 670 pasien dan pasien meninggal menjadi 46. Meningkatnya jumlah pasien terkonfirmasi positif ini harus menjadi perhatian bersama dan masyarakat harus lebih mematuhi protokol kesehatan, khususnya ketika beraktivitas di luar rumah. Namun sayang upaya sosialisasi oleh pemerintah masih belum sepenuhnya berhasil karena masih ada sebagian masyarakat yang kurang peduli dan menganggap enteng penyebaran virus corona sehingga cenderung kurang mematuhi protokol kesehatan. Menurut perangkat desa Asrikaton Pakis, pihaknya terus melakukan sosialisasi pembagian masker kepada masyarakat selain penyemprotan, agar masyarakat semakin sadar betapa pentingnya mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan di era menuju tatanan kehidupan baru. Di lokasi terlihat petugas PMI dan Kodim 0818 wilayah Kabupaten Malang dan Batu melakukan penyemprotan di kawasan tersebut dengan menggunakan 1 unit kendaraan PMI. Penyemprotan dilakukan mulai dari jalan utama sampai masuk ke Jalan Dusun Kerajaan, Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Diharapkan dengan penyemprotan ini, penyebaran COVID-19 bisa diminimalisir dan masyarakat bisa lebih optimal dalam beraktivitas. Untuk desa upaya untuk mencegah COVID, pertama yaitu desa mengadakan penyemprotan secara mandiri, kemudian juga ada penyemprotan yang dari
kabupaten. Ya. Kemudian himbauan-himbauan melalui banner Pak di tiap-tiap dusun juga ada. Kemudian juga himbauan bersurat ke masing-masing RT dan RW. Jadi untuk sementara ini untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengundang massa itu sementara untuk dihandle dulu. Jadi seperti pengajian, seperti orang punya hajat itu boleh, dia boleh untuk punya hajat boleh, cuma hanya nikah, cuma akad saja. Untuk mengundang massa sementara itu tidak. Pak, saat ini di kawasan Asrikaton sudah ada berapa nih yang terkonfirmasi positif, Pak? Kalau yang terkonfirmasi positif itu kurang lebih ada 4 orang. 4 orang, Pak ya. Tapi lain cuma reaktif. Ya, reaktif aja. Sudah ada 5 orang jadi, Pak ya. Pak, selama ini Bapak ngelihat kepatuhan warga masyarakat sendiri seperti apa nih, Pak? Khususnya untuk penggunaan masker seperti apa nih Bapak ngelihat ini? Oh, masker. Iya. Jadi untuk masker memang desa sudah berupaya untuk mentransfer masker ke masyarakat. Dan ada bahkan sempat desa mengadakan operasi masker. Cuma diberi masker. Tapi kayaknya dari masyarakat kurang. Iwan Hikmawan melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan tengah melakukan uji coba sekolah tatap muka tingkat SMA dan SMK. Seperti halnya di Kota Batu, meski belum memasuki zona hijau, salah satu sekolah menengah kejuruan atau SMK kini tetap melaksanakan uji coba sekolah tatap muka. Uji coba sekolah tatap muka dilaksanakan sebuah sekolah menengah kejuruan atau SMK negeri di Kota Batu. SMK Negeri 2, salah satu sekolah di Kota Batu, merupakan rujukan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan uji coba sekolah tatap muka. Untuk menerapkan protokol kesehatan di sekolah, semua peserta didik sebelum memasuki sekolah dilakukan tes suhu tubuh dengan termogan. Kota Batu menjadi salah satu daerah yang melangsungkan uji coba pembelajaran tatap muka, meskipun masih masuk zona oranye COVID-19. Dengan membatasi jumlah siswa yang boleh mengikuti pembelajaran tatap muka pun dibatasi, hanya 25% dari total siswa per kelas. Uji coba belajar mengajar tatap muka langsung secara bertahap, adapun jadwal pelajar yang masuk mulai pukul 7.30 hingga pukul 11.00. Selanjutnya masuk pukul 8.00 hingga 11.30 dan ada 3,5 jam pembelajaran di dalam ruangan secara tatap muka tanpa jam istirahat. Begitu selesai belajar, bahkan setiap peserta didik dibagikan vitamin C. Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Batu menjelaskan hal tersebut dilakukan agar guru mengetahui jika pelajar langsung pulang ke rumah selepas dari sekolah. Dengan adanya pemantauan yang ketat dan para siswa yang hadir ke sekolah separuh dari 25% kapasitas kelas, mereka pun harus mendapat surat izin dari orang tua jika ingin sekolah. Sementara uji coba sekolah tatap muka di Kota Batu yang masih pada status zona oranye COVID-19, peserta didik dibatasi hanya 10 hari pertemuan sekolah tatap muka. Saya bersama tim Satgas itu mendesain ini menjadi siklus. Jadi satu siklus itu semua siswa mendapat kesempatan 1 kali untuk uji coba tatap muka. Dan siklus awal ini formasinya masih 10 hari. Jadi selama 10 hari itu setiap siswa mendapatkan kesempatan 1 kali tatap muka. Kemudian 1 kali tatap muka itu ada perbedaan jam masuk. Ada yang 7.30 sampai jam 11, jam 8 sampai dengan jam 11.30 karena memang aturannya hanya maksimal bisa 4 jam di sekolah. Kemudian masih kami desain juga pola pembelajarannya yang diberikan adalah sifatnya klarifikasi dari pembelajaran daring. Itu materi-materi pembelajarannya bisa diklarifikasi, bisa disamakan persepsi dengan anak-anak melalui uji coba tatap muka. Yanto Yanjung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Hari pertama uji coba sekolah tatap muka untuk siswa SMA dan SMK juga mulai dilakukan di Kota Malang.
SMA Negeri 2 Kota Malang merupakan satu-satunya SMA yang melakukan uji coba sekolah tatap muka, membatasi siswa yang masuk yakni 50% dari total siswa, serta menerapkan ganjil genap. Uji coba sekolah tatap muka hari ini dilakukan di SMA Negeri 2 Kota Malang. Pada hari pertama uji coba sekolah tatap muka ini, hanya siswa kelas 12 yang masuk sekolah, sedangkan untuk siswa kelas 10 dan 11 masih sekolah melalui daring. Dari total siswa kelas 12 yang masuk atau melakukan sekolah tatap muka hanya 50% atau siswa bernomor absensi ganjil. Sedangkan siswa kelas 12 dengan nomor absensi genap tetap melakukan sekolah melalui daring. Haryanto, Kepala SMA Negeri 2 Kota Malang mengatakan bahwa uji coba sekolah tatap muka di hari pertama ini hanya 5 kelas atau 50% dari jumlah siswa kelas 12. Siswa yang masuk juga telah mendapat persetujuan dari orang tua wali siswa, sedangkan materi pembelajaran tetap sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Sebenarnya uji cobanya kan mulai tanggal 18 Agustus ya, karena 18 Agustus itu cuma 2 hari, sehingga yang masuk anak-anak kelompok belajar cepat, hanya 20 anak. Kemudian desain untuk langkah pertama baru kita lakukan hari ini, yaitu separuh dari peminatan satu level, artinya ini kebetulan yang masuk adalah kelas 12 MIPA ganjil, MIPA 1 sampai dengan MIPA 5. Jadi targetnya sebenarnya yang hadir itu sekitar kalau ditambah anak kelompok belajar cepat 98, tapi yang masuk ini ada 49, jadi 50%. Kami memang edaran ke orang tua tidak memaksa, karena memang syaratnya untuk masuk kan harus ada izin orang tua. Jadi ini sudah berjalan dengan lancar, protokol kesehatan dilaksanakan mulai dari gerbang sampai di dalam kelas pembelajaran, maupun kita memantau tetap selama di luar kelas. Ini targetnya berapa siswa Pak? Apa ada yang keberatan, masih belum mengizinkan anaknya? Untuk step 1 atau tahap pertama ini targetnya 98 anak. Karena dari 5 kelas itu ada 78 anak. Dari KBJ kan memang masuk 100%, itu 20 anak 90. Yang masuk 49, jadi 50%. Kami tadi sudah saya katakan, yang masuk di sini hanya yang punya izin dari orang tua. Yang tidak punya, ya masih daring, masih, iya, kita layani secara daring semua. Pak, ini prosesnya seperti apa? Mulai jam berapa sampai jam berapa? Karena ini masih suasana pandemi, jadi kami mulainya jam 7, nanti berakhir jam 11.30, per jam pelajarannya adalah 30 menit. Jadi ada sekitar 6 jam pelajaran setiap hari. Kalau dalam proses pembelajarannya apakah ada penyesuaian atau perubahan Pak dibanding biasa? Iya, untuk kurikulumnya kita masih mengacu pada kurikulum nasional. Ya, kemudian kan memang ada 3 opsi itu, mengacu pada kurikulum nasional, menggunakan kurikulum darurat. Yang ketiga adalah penyederhanaan secara mandiri. Kita menggunakan opsi 1 sama 3, yaitu masih mengacu pada kurikulum nasional, kemudian kita menyederhanakan secara mandiri, tapi khusus untuk standar proses pembelajarannya sama penilaiannya kita sederhanakan. Secara legalitas kan kita tunggu dari gubernur ya, Gubernur Jawa Timur, tetap kita tunduk secara legalitas dari sana. Dalam suasana uji coba ini kita lihat perkembangannya. Nanti kalau memang dilanjut, itu kita juga evaluasi internal tahap 1 ini, kemudian kita akan masuk ke tahap 2. Tahap 2 itu adalah separuh dari satu level yang masuk setiap hari. Artinya kalau sekarang berarti ya seluruh kelas 12 ganjil. Itu sekitar 1/6 dari jumlah seperti itu. Besok mungkin kelas 11 ganjil. 11 ganjil nomor absennya maksudnya. Kemudian berikutnya 10 ganjil semua. Itu tahap 2. Kita ada skenario 5 tahap. Oh, 5 tahap. Kalau tahap 2 tadi juga oke, evaluasi, baru kita masuk ke tahap 3. Tahap 3 itu artinya separuh dari 2 level. Mungkin hari ini yang masuk adalah kelas 11 sama 12 ganjil. Besok 10 sama 11, 12 sama 11 genap dan sebagainya. Tahap ketiga, tahap keempat itu separuh dari 3 level, artinya malah 3 seluruh level berarti kita 30 kelas tapi separuh.
seperti itu tahapan. Tapi tetap ada evaluasi. Sementara Sekar, salah satu siswa yang melakukan sekolah tatap muka, mengaku senang karena bisa bertemu guru dan teman sekelasnya setelah hampir 5 bulan lebih tidak masuk sekolah dan belajar melalui daring. Ia mengaku telah meminta izin kepada orang tuanya untuk sekolah tatap muka meskipun masih dalam masa pandemi COVID-19, karena sekolah tatap muka lebih efektif dibandingkan dengan sekolah daring. Sementara di Kota Malang sendiri hanya ada 2 sekolah yang melakukan uji coba sekolah tatap muka, yakni SMA Negeri 2 dan salah satu SMK di wilayah Kedung Kandang, Kota Malang. Sedangkan untuk tingkat SMP dan SD masih belum dilakukan uji coba sekolah tatap muka dan tetap belajar melalui daring. Perasaannya senang, deg-degan juga, harus super hati-hati, tapi senang ketemu teman dan guru. Secara juga materinya lebih paham di offline. Alasan apa berani masuk itu kenapa? Karena udah pingin sekolah aja gitu. Dan protokol di sekolah juga sangat aman menurut saya. Satu kelas berapa, Mbak? Satu kelas itu sebenarnya 32 orang karena sedang ada COVID-19 ini, jadi hanya setengah kelas, 16 orang. Apa, ganjil apa genap hari ini? Ganjil genap. Membawa bekal apa aja? Membawa bekal terserah sih dari rumah gitu. Dan disuruh membawa hand sanitizer, cadangan masker, dan air putih juga. Ini kesini diizinkan orang tua berarti, Dek, ya? Ya, ada surat dari sekolah untuk ditembus ke orang tua. Berarti ini sekolah setelah berapa lama sih di rumah? 5 bulan ya? Iya, kurang lebih 5 bulan di rumah. Enakan mana? Enakan offline jelas, karena lebih paham juga. Kalau online banyak kendalanya gitu. Apa sih kendalanya kalau di rumah daring itu? Kendalanya lebih ke materi ya, materinya banyak yang nggak paham. Terus juga kangen sama temen-temen, nggak bisa interaksi. Simon Alfredo melaporkan. Perkantoran Kota Batu akhirnya dibuka kembali setelah dilakukan sterilisasi selama 7 hari dari semua aktivitas pelayanan masyarakat. Diketahui perkantoran di Balai Kota Among Tani merupakan komplek perkantoran seluruh dinas yang ada di pemerintahan Kota Batu. Pasca 23 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Batu terkonfirmasi positif COVID-19, pemerintah Kota Batu kembali mengaktifkan seluruh aparatur sipil negara untuk beraktivitas melakukan pelayanan. Aktivitas perkantoran kembali normal ini setelah dilakukan sterilisasi semua perkantoran dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan dan meliburkan semua pegawai yang ada di lingkungan pemerintah Kota Batu. Terlihat di beberapa perkantoran mulai ramai melakukan pelayanan terhadap masyarakat, seperti yang terlihat di pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Perizinan. Kembali terjadi antrian warga masyarakat pemohon. Wakil Wali Kota Batu membenarkan aktivitas pelayanan di Pemkot Batu setelah libur 7 hari kini kembali aktif, tanpa ada yang melakukan WFH atau bekerja dari rumah. Dan per hari ini, semua sudah melakukan pelayanan tatap muka. Sebelumnya, ada 23 ASN yang terpapar, sehingga menjadi kegalauan tidak hanya masyarakat yang mendapatkan pelayanan tapi juga ASN. Sementara per hari ini tidak lagi ada alasan untuk menutup pelayanan karena kondisi perkantoran di Balai Kota Among Tani dinyatakan aman dan nyaman. Dan diharapkan pelayanan tatap muka kepada masyarakat langsung terus dilaksanakan. Kemarin pada saat kita WFH 1 minggu itu tetap buka, tetapi melalui online. Jadi khusus untuk yang ada di pemerintah Kota Batu kemarin, jadi di Spenduk Capil, ada bagian keuangan untuk PBB, BPHTB maupun perizinan itu tetap buka tetapi online. Petugas ada yang datang karena masyarakat itu sekalipun sudah diberitahu terkait dengan online masih tetap datang secara fisik ke sini. Tetapi untuk kecamatan, untuk kelurahan kemarin sekalipun kita libur selama 1 minggu itu tetap untuk pelayanan tetap, jadi semacam itu. Dan hari ini kita sudah seperti biasanya. Tadi bisa dilihat di catatan sipil, di perizinan, di bagian keuangan itu sudah normal kembali seperti sedia kala sebelum dilakukan WFH.
Jadi semua saat ini sudah membuka pelayanan tatap muka, Pak ya? Sudah, kalau untuk tatap mukanya per hari ini sudah kita lakukan, tetapi pada saat seminggu kemarin khusus untuk Balai Kota Among Tani melalui online, tetapi untuk yang kecamatan dan kelurahan tetap tatap muka seperti sedia kala. Kantor-kantor kita ini kita sterilkan karena sebelumnya itu kan ada kurang lebih 23 ASN yang terpapar COVID. Sudah barang tentu ini menjadi kegalauan, terutama tidak hanya masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan, tetapi juga ASN sendiri. Oleh sebab itu, dalam waktu seminggu itu BPBD, bagian umum, dan Dinas Kesehatan melaksanakan pembersihan mulai dari lantai 1 sampai lantai 5 di gedung A, gedung B, gedung C, dan seluruh halaman, agar supaya per hari ini tanggal 24 ini ASN masuk itu sudah betul-betul merasa nyaman bahwa kantornya ini sudah bersih, sudah disterilkan, sudah disemprot, dan semuanya semacam itu. Yanto Yanjung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Masih belum ada kenaikan harga sayuran dikeluhkan banyak petani. Sebagian petani belum memanen sayuran karena harganya yang rendah dan cenderung membiarkan menunggu harga membaik, walaupun dengan resiko tanaman menjadi rusak. Terpuruknya harga sayuran akibat pasokan melimpah sementara permintaan yang cenderung turun, sehingga sayuran menumpuk dan cenderung tidak laku di pasaran. Hal ini berdampak pada belum adanya kenaikan harga sayuran dan malah sebaliknya semakin turun, sehingga banyak petani merugi akibat hasil panen tidak sebanding dengan pengeluaran. Saat ini hampir semua komoditi sayuran mengalami penurunan drastis. Sebut saja kubis di harga Rp500 per kilogram di tingkat petani, seledri, sawi, dan brungkul Rp1.000 di tingkat petani. Penurunan harga ini sudah hampir 2 bulan dan sampai saat ini masih belum ada kenaikan, sehingga memberatkan para petani karena petani mengalami kerugian yang banyak. Menurut salah seorang petani menjelaskan, banyak petani yang belum melakukan panen karena harga murah dan tidak cukup untuk membayar ongkos tenaga untuk memanen. Di lokasi kawasan lahan pertanian sayuran di Desa Torongrejo, terlihat petani melakukan panen sawi dan sisanya menunda panen sambil menunggu harga membaik, sekalipun dengan resiko tanaman mengalami kerusakan. Secara umum harga sayuran saat ini gimana, Pak? Turun. Turun, Pak ya? Iya. Turunnya gimana? Drastis apa enggak? Ya, semua barang turun semua, enggak ada yang beli. Oh, nggak ada yang beli, Pak ya? Iya. Oh, permintaan berarti kurang berarti, Pak ya? Iya, iya. Tapi kalau pasokan kan banyak, Pak ya, hasil panen? Pasokan banyak. Sudah berapa lama turunnya, Pak? Agak lama itu ya turunnya? Sudah 3 bulanan. 3 bulanan? Iya. Hampir semua komoditi, Pak ya? Iya. Yang bertahan apa nih, Bang? Yang turun. Yang bertahan harga bagus? Harga bagus pre. Pre aja, Pak ya? Iya. Bawang merah gimana? Bawang merah turun. Di berapa sekarang? Sekarang bawang merah untuk sayur, ya, untuk sayur hijau. Bukan bawang merah untuk bawang merah yang dijual itu, bawang merah berambang. Berambang itu sekarang 10.000. Oh, 10.000, asalnya masih 13-15, Pak ya? Iya. Sudah turun semua rata-rata, Pak ya? Semua. Kubis juga ya? Kubis 500. Kubis 500. Ini brungkul berapa sekarang brungkul? Brungkul 1.000. Brungkul masih lumayan, kubis masih lumayan parah, Pak ya? Kubis iya, kalau parah. Kalau Pak, kalau sudah kayak gini pengeluaran gimana? Kembali nggak, Pak? Modal? Nggak kembali. Kenapa? Nggak kembali. Nggak kembali kalau harga ini 1.000, Pak ya? Iya. 1.000, Pak. Iya. Pak, ada perkiraan kira-kira harga bisa naik lagi kapan, Pak, harga sayuran ini, Pak? Waduh, nggak tahu. Nggak tahu, Pak ya, kondisi kayak gini. Iya. Kalau permintaan naik mungkin harga bisa Pak ya? Iya. Kalau permintaan turun sementara hasil panen banyak, Pak ya? Iya, banyak. Iwan Hikmawan melaporkan.